Terima kasih kepada Bapak Edi Sutrisno sudah menyampaikan atas sambutannya. Anak-anak sekalian masih semangat? Coba tepuk tangannya, tepuk semangatnya. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Ayo semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat, kita tepuk masyarakatnya. Dan siap sudah dengar sosialisasinya? Baiklah, kita masuk ke acara utama kita, yaitu sosialisasi tentang pemenuhan gizi usia remaja. Kepada Bapak Jonathan, kami persilahkan. Selamat pagi untuk adik semua. Terima kasih untuk kepala sekolah dan waktu kepala sekolah serta guru-guru yang sudah memanggil saya untuk memberikan informasi mengenai gizi usia remaja. Banyak sekali informasi yang harus saya sampaikan, tapi saya ringkup menjadi sangat mudah untuk dimengerti adik-adik sekalian. Ya, pagi ini nanti setelah ini kita bisa melakukan tanya jawab dan juga kepada guru akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Maka dari itu, bawa pulpen? Bawa buku? Ya. Sudah makan? Nah, berarti sudah bisa untuk mengikuti penyuluhan ini ya. Ya. Pertama-tama dengan tema kesehatan diriku, sehat ragaku, sehat jiwaku, pemenuhan gizi usia remaja. Kelihatan? Ada yang bisa melihat? Baca? Mana suaranya? Bisa. Ya, gizi remaja. Pengertiannya, masa remaja amat penting diperhatikan karena merupakan masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Adapun ketika usia remaja awal pada perempuan yaitu 13 sampai 15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15 sampai 17 tahun. Cukup banyak masalah yang didampakkan negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja. Maka dari itu, adik-adik perlu makanan yang untuk reproduksi masa remaja ini. Terutama kalian yang lagi di bangku sekolah, harus banyak makan yang bergizi agar perkembangan otaknya bagus. Terutama peserta belajar mengerti, mudah memahami apa yang diajar guru karena sudah makan sarapan pagi. Jadi sangat penting makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Terutama kalau ada yang bangku sekolah ini, makan sarapan pagi itu sangat penting untuk perkembangan otaknya. Jadi kalau misalkan apa yang diajarkan gurunya, perutnya nggak keroncongan. Coba rasa, kalau misalkan pagi-pagi kelaparan, pasti nggak konsen belajar ya. Sama juga dengan olahraga. Kalau olahraga kurang air minum, ya akan kehausan atau hidrasi. Kalau kehausan, pastilah fokusnya kurang. Kita lanjut. Faktor yang memicu terjadi masalah gizi remaja. Pertama, kebiasaan makanan yang buruk. Nah, kebiasaan makan yang buruk itu ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ada yang tahu kebiasaan makan yang buruk? Nah, dicatat faktor yang memicu terjadi masalah gizi remaja. Dicatat ya. 1. Kebiasaan makanan yang buruk. Kebiasaan makan yang buruk itu contohnya adalah makan jajan-jajanan di luar. Yang baik itu memang sudah yang dibuat di rumah oleh ibu atau bapak di rumah. Itu makanan yang sehat. Karena kalau kita makan yang di luar, jajanan yang di luar, kita nggak tahu kebersihannya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kita menjaga kebersihannya. Kedua, pemahaman gizi yang keliru. Nah, ada yang tahu pemahaman gizi yang keliru? Aduh, nanti ditanya bu gurunya nih nanti. Sebenarnya nggak usah dicatat semua yang kakak yang ada di situ. Sebenarnya kan ikutin apa kata-kata kakak aja tadi. Itu jawabannya. Pemahaman gizi keliru pada tubuh.
Nah, gizi keliru pada tubuh itu adalah, misalnya, ini dicatat ya, ini yang kakak bilang, pemahaman gizi yang keliru pada tubuh pada usia remaja kayak kalian di bangku sekolah, yaitu kalian tidak makan sarapan pagi. Apa manfaatnya makan sarapan pagi? Baru kakak bilang tadi apa manfaatnya makan sarapan pagi? Bahasa malu, nggak digigit, nggak disuntik. Cinta, namanya siapa? Iya. Yang ketiga, kesukaan yang berlebihan. Nah, makan yang suka berlebihan. Di sini suka yang minum minuman es rasa makan siapa sih sering? Bisa sampai 3 kali, 4 kali. Seru banget. Sama. Kakak dulu gitu juga pas masa sekolah, sampai sekarang juga. Nah, jadi makanan itu yang manis-manis itu dikurangi. Karena apa? Gula yang sangat kadar gulanya tinggi itu tidak baik untuk perkembangan otak kalian. Makanya kalau kalian misalkan yang manis, pasti serat tenggorokan. Nah, kalau kalian serat, pasti konsentrasi kalian sangat menurun. Selain gula bikin serat di tenggorokan, gula itu ada namanya perubahan dari glukosa. Glukosa inilah yang membuat kalian gampang rasanya ngantuk. Kalau kebanyakan, ayo sahabat di sini sering minum yang manis banyak, pas belajar sudah sampai menjelaskan. Sudah bagus sebenarnya susah banget ajarannya. Dibikin mudah biar kalian mengerti, tetap nggak bisa karena kebanyakan minum yang manis, makan gorengan. Makanya kalian itu jangan malu, misalkan kalau kalian membawa bekal dari rumah, itu paling tepat dan paling benar. Nah, di sini ada anjuran asupan komposisi zat gizi remaja. Anjuran asupan komposisi zat gizi remaja, kebutuhan tenaga pada remaja sangat tergantung pada tingkat kematangan fisik dan aktivitas yang dilakukan. Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Berikut ini adalah anjuran asupan komposisi asupan zat gizi remaja. Dicatat, ini paling penting ya, dicatat ya. Anjuran asupan komposisi zat gizi remaja ada 4. Anjuran asupan komposisi zat gizi remaja ada 4. Yang dicatatnya yang kata ngomong. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi pertama yang kita makan. Coba kalian baca, makanan sumber karbohidrat apa itu? Bagian ini. Makanan sumber karbohidrat adalah, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ini apa? Beras. Ya, beras. Biasanya kita makan kan? Tapi jangan mentah, dibikin jadi nasi. Apa yang mau makan mentah-mentah? Kependek tapi singa hedon. Kedua ada? Jagung. Nah, jagung ini jangan mentah juga. Harus direbus, enak sekali. Pas nih, mau jam siang gitu. Ini apa? Ya, tepung terigu dari beras. Kemudian yang kelima, sumber karbohidrat. Ini apa? Ubi. Ubi ada 2 macam. Ayo, warnanya apa? Ungu sama? Ya. Nah, warna yang ungu ini lebih bagus untuk kebutuhan tubuh, atau mau diet, atau untuk perkembangan dalam tubuh. Nah, ubi ungu ini juga manfaatnya untuk membebas radikal bebas, maksudnya itu dia menangkal virus-virus dalam tubuh. Makanya banyak kalau kalian buka, sampai di sini ada nonton TikTok atau YouTube, rata-ratanya ya. Nah, jadi kalau ada YouTuber atau TikTok yang menjelaskan tentang kesehatan, pasti tetap ubi ungu dipakai. Karena apa? Manfaatnya untuk diet bagus dan juga untuk pola kesehatan agar jauh dari namanya kanker. Jadi zat sumber makanan itu tadi ada 4. Pertama apa? Baru dicatat. Karbohidrat? Iya. Contohnya apa? Ya, pintar. Yang kedua ada protein. Nah, sumber protein ini dibagi 2. Ada hewani dan nabati. Nah, yang pertama kita dari protein hewani. Nah, protein hewani itu adalah sumber daging-dagingan, kayak ikan,
daging merah, sapi, ayam, telur. Nah, ini salah satunya. Ada daging sapi dan daging ayam. Di sini ada telur. Enak sekali telurnya ya, dimasak balado. Kemudian ada ikan. Apa manfaatnya ikan? Nah, ikan itu manfaatnya, protein itu yang dimakan biasanya kalau kalian nanti lupa, kalau banyak makan ikan itu membuat cepat dan sembuh. Kemudian tahu. Kemudian susu. Nah, apa manfaatnya susu? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian beli susu kotak, ultra milk, itu di belakang ada tulisannya gizi. Di situ ada memberikan informasi bahwa susu itu bagus untuk tulang. Untuk tubuh betul, tapi untuk tulang. Biar kalian tinggi. Nah, kemudian ada protein nabati. Antara lain ada kacang-kacangan dan tahu tempe. Nah, ini kacangnya kelihatan jelas kan? Kacangnya banyak sekali. Ada kacang merah, kacang tanah, kacang mede, kacang hijau, kacang tanah, dan juga ada tahu. Di sini sop tahu enak sekali ya. Pasti lapar. Kemudian yang ketiga, lemak. Yang aku ulangi lagi ya. Sumber zat gizi tadi ada 4. Yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak. Nah, lemak ini sumbernya ada di susu dan lemak sapi dan minyak ikan. Nah, kalau minyak ikan ini mahal, tapi kita biasanya pakai dari susu atau lemak sapi atau lemak dari ayam. Ada nggak lemak dari ikan? Ada, pintar. Kan sudah tulis minyak ikan. Pintar. Nah, ini salah satu olahannya. Susu sapi difermentasikan, diberikan vitamin-vitamin biar kalian pintar, dikemas kayak di samping ini. Kemudian di sebelahnya ada lemak sapi dimasak. Ini kayaknya masakannya enak nih. Masak kecap. Nah, di sini tadi itu bagian gizinya. Sekarang perubahan pola pikir remaja. Dicatat ya, perubahan pola pikir remaja. Disinilah peran penting orang tua, guru, keluarga, lingkungan, dan juga ustadz atau kepala agama. Apa saja perubahan sikap pada remaja? Perilaku di usia remaja yang wajib kalian perhatikan, yaitu perasaan atau mood yang berubah-ubah. Nah, pada usia kalian ini, kalau perempuan tadi umurnya 13 sampai 15, nah kalau laki-laki 14 sampai 17. Di situ perubahan dalam tubuh kalian. Nah, ini lebih spesifiknya sangat panjang. Jadi kakak simpulkan, di usia yang kalian saat ini rasanya bisa berubah karena salah satunya kalau perempuan ada yang sudah datang bulan. Nah, yang pernah kakak kasih vitamin tambah darah diminum? Nah, nggak diminum. Kalau nggak diminum nanti anaknya stunting atau pendek. Sudah tahu kan kalau anaknya pendek, nggak kan anak kalian tumbuh pendek, nanti diejek kan. Makanya harus minum obat tambah darah gratis dikasih kakak. Kemudian sikap memberontak. Ayo, siapa di sini suka memberontak sama orang tua di rumah? Ayo melawan. Berontak. Di sini sudah mulai pacaran, putus, marah-marah sama orang tuanya, gak mau. Oh tuh, aku nyuci piring, pada mau main. Marah-marah kayak gitu, gak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidur. Nah, tidur ini biasanya suka begadang. Nah, susah tidur karena apa? Lagi di sini kalian apa namanya, perubahan pubertas. Siapa di sini sekarang yang keempat suka berbohong? Ayo, sampai sini sudah bisa berbohong. Nah, di sini ini peran orang tua, guru sangat penting agar mengajarkan tidak boleh berbohong. Kemudian eksperimen dengan alkohol sampai sudah mulai. Yang cowok-cowoknya biasanya nih. Seperti misalnya alkohol dicampur-campur, tidak bisa merokok, itu dihindari. Tidak bagus untuk tubuh berarti kalian. Apa yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja pada masa pubertas? Nah, biasanya itu kalau orang sudah pubertas itu pikirannya kalau untuk cowok itu banyak fantasinya. Nah, maka dari itu
Kalian yang cowok itu harus belajar sama bapak-bapak kalian atau kakak kalian yang lebih dewasa, yang gimana yang benar. Nah, kalau misalkan kalau orang tua kalian rasanya bingung, tanyakan kepada guru. Jangan salah ke tempat yang lain atau teman kalian. Nanti kalian diajak segala minum, segala pakai narkoba. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan apa saja terjadi pada remaja. Proses perubahan pada masa remaja, perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu seperti apa? Kalau laki-laki perubahan fisik itu ada jenggotnya, ada kumisnya, ada jangkut. Nah, nanti kalau kalian sudah SMA nanti ada perubahan seperti itu, perubahan fisik. Kemudian perubahan emosional. Nah, perubahan emosional di sini perlu dukungan dari guru, sangat penting, dukungan moral mereka. Di mana kalian akan diajar bagaimana mengatur emosi kalian biar tidak meledak. Maksudnya meledak itu kalau misalkan ada masalah, mengerjakan PR yang susah, misalnya matematika yang selalu bikin pusing. Aduh, gak ada nih contoh soalnya yang untuk mengerjakannya. Nah, kalian harus belajar yang giat dan belajar dan guru yang benar, biar kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dikasihkan guru. Ya, terima kasih. Habis sudah. Tepuk tangan dulu. Siapa di sini yang catatnya paling banyak? Ada yang satu lembar? Ya, kesimpulan kakak adalah masa remaja adalah sangat penting di usia dini untuk memberikan asupan makan dalam proses perkembangan tubuh. Dan juga di bangku sekolah sangat penting memakan asupan makanan sarapan pagi. Kemudian zat gizi ada 4 yang penting. Yang pertama apa? Kemudian ada 4, sebutkan. Sama? Protein, karbohidrat, protein, lemak, dan energi. Ya. Habis ini ada yang mau dipertanyakan? Makanan sarapan pagi yang sehat gimana, Pak? Makanan biar badannya tinggi apa, Pak? Atau yang cewek-ceweknya, Pak, makanan biar pokoknya glowing apa, Kak? Oh gitu. Atau Kak, makanan menu diet dan langsing apa, Kak? Gak usah malu, ditanya aja. Nanti kalau ditanya guru,